Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena program Jumat Berkah kembali kita bisa laksanakan di minggu ini. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh dan suri tauladan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kali ini setelah 4 episode berlalu, maka tibalah kita pada episode kelima tentang bagaimana menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki. Nah, pada episode yang lalu kita sudah masuk dalam pembahasan inti yang pertama. Nah, kali ini pembahasan inti yang kedua masih tetap cara kita menjadikan sholat kita sebagai magnet rezeki. Kalau kemarin saya sudah mengulas rukun sholat yang pertama dan kedua, maka pertemuan kali ini kemungkinan besar kita hanya bisa melanjutkan pembahasan inti kedua ini untuk rukun sholat ketiga dan keempat dan bagaimana mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehingga bisa menjadi magnet rezeki buat kita. Nah, kemarin kita sudah mulai dari rukun salat yang pertama, yaitu niat, kemudian berdiri. Nah, sekarang ini rukun salat yang ketiga, yaitu takbiratul ihram, ya, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, bagaimana menjadikan ini sebagai magnet rezeki dalam kehidupan kita? Maka caranya adalah Allahu Akbar itu, ya, setelah kita punya komitmen untuk memulai, berniat, kemudian komitmen memulai, maka komitmen kita selanjutnya adalah Allahu Akbar. Bahwa di dalam berusaha, di dalam berbisnis, atau di dalam apapun dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lawan bisnis kita itu tidaklah lebih besar daripada kita. Ya, partner kerja kita tidaklah lebih besar daripada kita, karena yang lebih besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan juga menganggap bahwa diri kita besar, ya. Bukan kita yang terbesar, bukan kita yang terhebat. Yang terhebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dengan meyakini ini, Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar, maka kita akan lebih leluasa di dalam menjalankan usaha dan bisnis kita. Karena kenapa? Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas, dan tidak ada lagi rasa yang membuat kita menjadi ciut, ya. Karena kenapa? Satu-satunya yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memulai usaha, maka ingatlah Allah maha besar. Nah, Allah maha besar ini juga ketika kita memulai apapun, kalau itu menjadi motivasi awal kita bahwa Allah lah yang maha besar, maka kita akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam berbuat, berbisnis, atau berapapun pekerjaan kita, maka kita selalu merasa bahwa ada Allah yang maha besar yang mendampingi kita, yang melihat kita, yang menjadi menjadi roh kita dalam beraktivitas, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Dengan demikian, kalau kita berbisnis, kita tidak curang. Ketika kita berbisnis tidak curang, maka rezeki akan datang. Kita bekerja di tempat kerja kita, kita berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berbuat profesional, bukan karena mau dilihat oleh atasan, bukan karena mau dilihat oleh pimpinan kita, tapi kita menganggap bahwa Allahu Akbar. Profesionalisme kita kedepankan, bahwa saya bekerja dengan ikhlas, dengan baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun dan dimanapun kita, siapapun di dekat kita, kita akan senantiasa berbuat yang terbaik. Dan ketika kita berbuat yang terbaik, tentu
itu akan bisa menarik rezeki ke kita. Jadi rukun salat yang kedua ini, yang ketiga ini adalah Allahu Akbar, takbiratul ihram, senantiasa harus menjiwai kehidupan kita, ya. Nah, selanjutnya rukun salat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi tidak sah salat kita kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadikan salat kita sebagai magnet rezeki setelah kita di luar salat, maka seharusnya kita menggunakan pola komunikasi yang diajarkan oleh surah Al-Fatihah ini. Ya. Menurut Profesor Dr. Marwah Daud, beliau ketika memberikan kuliah ketika kami masih kuliah, ya, beliau pernah menyampaikan dalam seminarnya bahwa jauh-jauh dia belajar ilmu komunikasi ke Australia bertahun-tahun, ternyata inti dari ilmu komunikasi itu adalah surah Al-Fatihah. Ada dalam surah Al-Fatihah. Nah, pada kesempatan ini saya tidak pada posisi akan menafsirkan isi surah Al-Fatihah itu, tapi saya hanya ingin memberikan kita gambaran bagaimana pola komunikasi yang dibangun dalam surah Al-Fatihah. Apabila teori komunikasi dalam surah Al-Fatihah ini kita gunakan dalam berkomunikasi di luar sholat kita, ya, maka insya Allah rezeki bisa mendatangi kita. Ya. Bagaimana? Apa yang bisa kita tangkap dari surah Al-Fatihah? Sengaja, ya tentu sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah SAW mensyariatkan ini, bahwa Fatihah adalah salah satu dari sekian rukun sholat itu, sesuatu yang sangat wajib, ya, sampai berkali-kali kita baca dalam sholat kita, ya, karena memang dalam kehidupan ini intinya adalah komunikasi, ya. Jadi apapun kita, selama kita ingin, ya, bersosialisasi kepada orang lain, maka yang harus kita miliki adalah komunikasi. Kita harus punya kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi inilah yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita di tengah kehidupan masyarakat ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW mensyariatkan ini, bahwa ini Fatihah, ini ilmu komunikasi. Inilah kehebatan Islam. Ya, inilah kehebatan agama kita, bahwa ternyata pola komunikasi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana itu? Kita cermati surah Al-Fatihah. Ternyata dari ayat pertama sampai ayat keempat itu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kelima kita menguatkan komitmen bahwa Allah lah tempat kita bergantung. Ya. Kemudian kita lah ini yang butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keseimbangan, komunikasi yang menyampaikan keseimbangan. Kemudian dua ayat terakhir itu untuk sang komunikator kita. Ya, itu polanya. Jadi 4 langkah awal itu adalah memuji lawan komunikasi kita. Kemudian langkah kelima adalah bagaimana kita meyakinkan dia bahwa kita sungguh membutuhkan dia dan kita sungguh butuh dia. Kemudian 2 ayat langkah terakhir itu adalah bahwa inilah yang saya butuhkan. Itu teori komunikasi yang sangat efektif. Kalau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita, apakah kita pebisnis, politisi, atau apapun, bila teori ini kita gunakan, maka insya Allah berhasil. Saya kasih contoh. Seorang pemuda, mahasiswa, menghendaki minta uang jajan kepada bapaknya, atau ibunya, atau orang tuanya. Kalau dia to the point, itu agak berat untuk bisa dikasih. Apalagi kalau dia tidak punya kata pengantar. Tapi coba, kalau seorang pemuda minta uang jajan, dia memuji dulu orang tuanya, pasti gampang dikasih.
wah pasti ibu dulu cantik, ya pasti dulu orangnya baik ibu, ya. Bu, saya butuh uang, dikasih karena sudah dipuji, ya. Kecuali kalau betul-betul tidak ada, pasti tidak dikasih kalau tidak ada, ya. Ini contoh, ya. Atau kita mengajukan proposal, ya. Kita butuh bantuan, coba buat kata pengantar, kita puji lawan bicara kita, kita puji yang kita akan tempati mengajukan proposal, insya Allah dikasih. Seorang pemuda yang ingin ingin mendapatkan cinta atau kasih sayang dari seorang perempuan dengan menggunakan pola komunikasi Al-Fatihah, insya Allah berhasil. Itulah kehebatannya, ya. Kita puji dulu, kita puji langkah pertama, puji langkah kedua, puji langkah ketiga, puji langkah keempat, puji langkah kelima. Kita keluarkan komitmen bahwa betul-betul kita membutuhkan dia dan kita sungguh-sungguh butuh dia. Dan dua langkah selanjutnya adalah inilah yang saya butuhkan. Seperti itu. Itulah pola komunikasi yang diajarkan oleh Al-Fatihah. Kalau kita gunakan dalam berkomunikasi di luar sholat kita, maka saya yakin dan percaya rezeki akan mengarah dan mengalir ke kita. Inilah dulu dua lagi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini pembahasan kedua. Ya, insya Allah kita akan memasuki pembahasan ketiga pada minggu depan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap mengawal program bonus dari Manuskrip Hati channel ini. Yang baru bergabung, saya sampaikan bahwa ini sudah episode yang atau sudah bagian yang kelima, ya, yaitu pembahasan inti 2. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadi referensi alternatif buat kita dalam menyikapi hidup dan kehidupan yang tentu semakin ke depan semakin keras. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan lonceng, share kepada teman-teman yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.